Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tapi yang membuat Kaisar Feng Lei terkejut adalah bukannya bersembunyi di dalam, Qin Chen ini malah keluar dari formasi itu. Dia berkata, "Wah, kamu sudah gila, beraninya kamu datang ke sini sendirian." "Hahaha, aku sengaja datang ke sini khusus untuk membunuhmu," ucap Qin Chen sambil tertawa. Feng Lei berkata, "Karena kamu mencari kematianmu sendiri, maka sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Qin Chen sudah mengayunkan pedang ke arahnya." Kaisar Feng Lei juga mendesak pedang guntur langitnya. Setelah kedua aura pedang bertabrakan, mereka berdua mengguncang sosok mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Kaisar Feng Lei sedikit terkejut dan berkata, "Bagaimana caramu berlatih teknik pedang?" Qin Chen menjawab, "Haha, bisakah kamu mengimbanginya?" Qin Chen tersenyum menghina. Seorang bawahan Kaisar Feng Lei berkata, "Kaisar, biarkan aku menjatuhkannya." Kaisarmu berkata dengan sungguh-sungguh dari samping. Feng Lei berkata, "Tidak, aku sendiri yang akan membunuhnya. Kamu segera bantu mereka menghadapi pria berbaju hitam misterius itu. Adapun kalian terus hancurkan formasi dan tangkap kedua pelacur itu untukku." Lalu Feng Lei menatap Qin Chen dan berkata, "Untuk membunuhmu aku hanya perlu satu ayunan pedang." Qin Chen menjawab, "Jangan banyak bacot, ayo jika kamu ingin bertarung." Kaisar Feng Lei mendesak kekuatan guntur, memindahkan energinya ke pedang guntur langitnya. Semua rune pun menyala. Qin Chen juga terlihat mendesak pedang karat misterius dan dunia tiba-tiba bergetar. Serangan cahaya guntur yang tak berujung Kaisar Feng Lei telah dilancarkan. Itu benar-benar menutupi Qin Chen di dalamnya. Tindakan gila ini segera membuat Feng Lei memuntahkan seteguk darah. Akan tetapi Kaisar Feng Lei tertawa. Meskipun dia terluka oleh aura pedang Qin Chen itu juga terjebak dalam serangan pedang guntur miliknya. Biasanya siapapun yang tersambar pedang gunturnya hampir tidak akan bisa lepas dari akhir yang menyedihkan. Tapi saat berikutnya ekspresi di wajahnya tiba-tiba mengeras. Qin Chen berjalan keluar secara perlahan dari dalam guntur dan kilat itu. Qin Chen masih terlihat aman dan sehat. Qin Chen menepuk lengan bajunya dan berkata, "Apakah hanya ini seranganmu? Itu terlalu lemah dan hanya membuatku gatal." Meskipun kekuatan guntur dan kilat Feng Lei kuat, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan malapetaka guntur yang dideritanya sebelumnya. Terlebih lagi Qin Chen sendiri memiliki garis darah guntur. Bagaimana mungkin kekuatan guntur kecil ini bisa menyakitinya? Melihat itu, Kaisar Feng Lei benar-benar sangat marah. Keduanya terus bertarung dan dentuman keras kekuatan guntur memenuhi seluruh reruntuhan. Orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan saling berbisik, apakah ini adalah pertempuran dua Kaisar Wu tahap awal? Ini benar-benar mengerikan. Sebagian besar dari mereka adalah Kaisar Wu di puncak jangka menengah, tetapi menyaksikan pertarungan Qin Chen dan Feng Lei, mereka gemetar dan tidak berani mendekat. Jiruyu juga menatap Qin Chen dengan kaget dan bergumam, "Bocah bau ini tidak terlihat dalam setahun, tetapi kenapa kekuatannya meningkat begitu pesat? Sepertinya Qian Su memiliki mata yang bagus. Demi pertemanan dia dan aku, Qin Chen ini datang untuk menyelamatkanku kali ini. Lain kali di depan Qian Su aku tidak akan memarahinya lagi." Jiruyu berkata sambil mengkhawatirkan keselamatan Qin Chen. Chen Sisi juga mengepalkan tinjunya, merasa marah dan kesal karena Qin Chen telah menyentuhnya. Tetapi dia juga sangat khawatir. Kekhawatiran ini bukan karena dia mungkin menghadapi bahaya setelah Qin Chen dikalahkan, tetapi kekhawatiran yang benar-benar murni akan keselamatan Qin Chen. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Dia masih terngiang senyum tipis Qin Chen saat menyelamatkannya. Di sisi lain, Skeleton Rider menghadapi serangan ganda dari Elder Hantu dan Kaisar Mo. Dia berkata, "Jie, kalian berdua bekerja sama untuk menyerangku. Ini bagus, semakin kuat kalian semakin aku menyukainya. Jie." Elder Hantu berteriak, "Heh, jangan sok kuat." Elder Hantu juga mengembangkan kekuatan sihir dari Sekte Hantu Langit.
Tongkat kerangka di tangannya dapat melepaskan 100 hantu. Kaisar Wu pada normalnya akan sangat takut padanya. Tetapi pria berbaju hitam di depannya tampaknya juga berlatih sihir. Energi iblis di tubuhnya bahkan membuatnya merasa ngeri dan dia secara alami sangat ketakutan. Mati, teriak elder hantu melambaikan tangan kanannya dan seketika energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Kabut hitam berguling-guling langsung menyelimuti skeleton Raider. Jie, wow kecil, apakah ini adalah teknik andalanmu? Metode pemurnian jiwamu sungguh begitu kasar, ini benar-benar membuatku tertawa. Skeleton Raider mengisap dengan keras energi iblis hitam yang menyelimutinya itu dengan ekspresi yang begitu nikmat. Elder hantu tampak tercengang dan berpikir, siapa lelaki berbaju hitam ini? Apakah dia masih manusia? Kakinya langsung gemetar, pikirannya mandek. Di tempat lain, Qin telah bertarung selama ratusan putaran, tetapi keduanya masih terlihat imbang. Jimat guntur muncul di tangan Kaisar Feng Lei dan menempelkannya di tengah alisnya. Auranya tiba-tiba meningkat dan matanya bahkan berubah warna menjadi ungu. Dalam sekejap kekuatannya meningkat tajam. Qin berkata, apakah Anda sudah putus asa? Qin akhirnya merilis api iblis King Lian. Boom! Tiba-tiba api langit pun muncul berubah menjadi bunga teratai biru muda, mekar dan menelan segalanya. Feng Yule terkejut dan berkata, apakah ini adalah Skyfire, api langit yang legendaris? Siapakah bocah ini sebenarnya? Bahkan dia sanggup menaklukkan api langit. Bakatnya dalam formasi juga mencengangkan dan namanya adalah Qin. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan tanpa sadar berkata, "Yah, kamu adalah Kaisar Po Chen." Qin tercengang, dia tidak menyangka bahwa ketika dia menampilkan api iblis King Lian, Feng Yule ini akan salah paham padanya. Dia bergumam, "Sepertinya saya perlu mengubah nama di masa depan." Qin tersenyum dan berkata, "Saya tidak berharap Anda dapat menebaknya dengan benar. Ya, aku adalah Kaisar Po Chen." Feng Lei berkata, "Jangan konyol, Kaisar Po Chen telah lama meninggal. Siapa kamu sebenarnya?" "Kaisar Po Chen adalah kakak tertua dari ayahku. Bagaimana mungkin dia akan mempermalukanku seperti ini? Katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Kaisar Po Chen?" Qin hampir muntah, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Pele ini. Dia mendesak api iblis King Lian dan pada saat yang sama seluruh tubuh Feng Lei berubah menjadi lautan guntur dan pedang guntur langit di tangannya menyala dengan kilatan cahaya guntur yang menggelegar. Qin tersenyum tipis, dia memacu formula misterius yang diperolehnya dari menara pedang iblis. Kekuatan misterius menyebar dan Feng Yule tiba-tiba merasakan pedang guntur langit di tangannya tidak bisa dikendalikan. Cahaya tebasan pedang karan misterius mengenainya dan segera darah menyembur keluar. Feng Yule mendapat banyak luka. Feng Yule menjerit kesakitan, itu terlalu menyakitkan. "Kaisar!" teriak Kaisar Mo terkejut dan berkeringat dingin. Dia meraung dan hendak bergegas menyelamatkan Kaisar Feng Lei. Namun skeleton Raider tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Lawanmu adalah aku." Cambuk putih muncul dan langsung mengikat Kaisar Mo dan Elder Hantu di dalamnya. Mengetahui kondisi semakin memburuk, dua orang bawahan Kaisar Feng Lei buru-buru hendak pergi keluar mencari pertolongan. Namun di pintu keluar, keduanya kaget setelah melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di pintu reruntuhan itu dan seorang pemuda yang juga Kaisar Wu. Keduanya mencoba melawan, namun naas keduanya mati di pedang dingin Yu Qianzu. Melihat adegan itu, Jiruyu yang masih di dalam formasi berteriak, "Qianzu!" Di lain sisi, Feng Yule meraung, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan membuat keputusan yang sulit. Beberapa batu kristal ruang muncul di tangannya. Pada saat kritis ini, Feng Yule tiba-tiba memulai untuk melakukan terobosan. Qin berkata, "Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk menerobos?" Feng Lei tertawa, dia melihat ke langit dan berteriak. Napas di tubuhnya dilepaskan dengan putus asa. Tidak tahu kapan awan hitam muncul dan cahaya guntur melonjak. Dia berkata, "Haha, datanglah ke sini dan rasakan kesengsaraan guntur ini." Jiruyu, Chen Sisi dan Yu Qianzu mengepalkan tangan mereka dengan ngeri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Feng Lei juga dapat memicu perampokan guntur. Feng Yule meraung liar, bergegas menuju Qin dengan wajah bangga. Dunia dibanjiri guntur tak berujung.
Hahaha, hahaha. Feng Yulei tertawa liar. Tidak peduli seberapa berbakatnya Qin Chen, dia pasti akan mati di bawah perampokan guntur surgawinya. Pada saat berikutnya tawa mengejek terdengar. Ini adalah malapetaka guntur langit yang kamu banggakan. Kenapa hanya membuatku merasa gatal? Ucap Qin Chen mengejek dengan tampilan bangga dibandingkan dengan malapetaka guntur yang dia alami. Ini memang tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Gumam Feng Lei, senyum di wajahnya mulai membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Feng Lei sangat ketakutan. Qin Chen menyerangnya secara membabi buta. Feng Lei tidak bisa lagi melawan. Di saat kritis hidup dan matinya, tiba-tiba sesosok bayangan besar keluar dari atas kepala Kaisar Feng Lei. Itu merupakan kehendak Kaisar Wudi. Bayangan itu berkata, siapa itu berani melakukan sesuatu terhadap putraku? Di bawah aura ini, Yu Qiansu dan yang lainnya tampaknya telah dipukul oleh palu berat dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Feng Xiaoyu, ucap Qin Chen mendongak dan menatap sosok di atas kepala Feng Lei. Siapa kamu? Mengapa auramu terasa begitu akrab? Tanya sosok agung itu menatap Qin Chen. Matanya mengeras tanpa bisa dijelaskan. Ayah, tolong selamatkan aku, teriak Feng Yulei sangat gembira. Berani melakukannya di depan kaisar ini, mati. Feng Xiaoyu sangat marah. Dia menekan dengan telapak tangannya dan itu akan mengenai Qin Chen. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas dan memblokir bayangan telapak tangan itu. Duar! Sebagian darah dan daging skeleton Rudder terkoyak, tetapi saat berikutnya dia tampak baik-baik saja. Feng Xiaoyu terkejut seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Ini aura iblis alien, gumam Feng Xiaoyu, dan dia berkata dengan marah. Mengapa kamu mau membunuh anakku? Memikirkan sesuatu, pikiran Qin Chen tergerak dan dia berteriak keluar reruntuhan. Semua orang istana berkabut, tunggu apa lagi? Jangan lupa perintah Ratu Istana, bunuh Kaisar Feng Lei, jangan sampai berita ini bocor. Zhao Ziwei yang selama ini diam-diam mengikuti Qin Chen sepanjang jalan, saat ini melihat tatapan Kaisar Feng Xiaoyu, Zhao Ziwei hanya merasa pikirannya kosong. Istana berkabut, mustahil, gumam Feng Xiaoyu. Zhao Ziwei hanya merasakan kekuatan tak tertandingi membungkus dirinya. Dia menjadi sulit untuk bernafas. Sebelum kematiannya, tiba-tiba aura yang mencengangkan memenuhi seluruh tubuhnya. Itu adalah kehendak Kaisar Wu dari istana berkabut. Siapa itu berani melakukan sesuatu pada murid istana berkabutku? Ucap bayangan Kaisar Wu itu. Benar saja, mereka dari istana berkabut, ucap Feng Xiaoyu tampaknya telah mengalami pukulan besar. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, gumam Qin Chen. Dia terus meremas segel di tangannya. Qin Chen meludahkan seteguk darah pada pedang karat misteriusnya. Wow, pedang karat misterius tiba-tiba menyala dan cahaya hitam yang menakutkan meledak dalam sekejap dan momentum sengit melonjak dari tubuh pedang seperti awan yang bergegas ke langit, meletuskan tekanan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit bergetar. Pada saat ini tampaknya iblis dari neraka telah terbangun. Kekuatan menelan yang luar biasa menyebar dari pedang karat misterius menebas ke arah Feng Xiaoyu. Feng Xiaoyu mendengus dingin mengabaikan Zhao Ziwei. Dia berbalik dan boom boom. Dua kekuatan besar bertabrakan seperti ombak besar. Pedang karat misterius menjadi lebih dingin dan lebih dingin berubah menjadi lautan hitam. Cahaya pedang melewati langit dan secara bertahap membuat Feng Xiaoyu kewalahan. Aura Feng Xiaoyu melemah dilenyapkan dengan gila-gilaan oleh pedang karat misterius. Mengambil kesempatan itu, Qin Chen buru-buru mendesak api iblis King Lian dan dengan cepat menyapu Kaisar Feng Lei. Kaisar Feng Lei berteriak ngeri. Tidak, dia langsung terbakar, meledak dan abunya pun menghilang. Dan kehendak Kaisar Xuan Yuan pun akhirnya dihancurkan. Namun krisis belum berakhir. Qin Chen telah berubah, matanya memerah, tampaknya terkorosi oleh kekuatan pedang karat misterius. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Yu Qiansu dan yang lainnya tampak cemas, tidak berdaya. Keadaan Qin Chen sangat buruk saat ini. Tangannya yang memegang pedang karat misterius bergetar, esensi sejati dalam tubuhnya kacau dan kekuatan dingin berkecamuk di benaknya. Yong Ye berkata, jangan khawatir, Tuan akan baik-baik saja. Api iblis King Lian menyelimuti tubuh Qin Chen secara menyeluruh, membuatnya menjadi mulai tersadar. Suatu hari aku akan keluar lagi, aku akan keluar lagi. Jie.
Suara ganas terdengar di benak Qin seperti hantu yang menangis dan melolong, dan akhirnya suara itu menghilang sepenuhnya. Pedang karat misterius juga kembali menjadi tenang. Yu Qiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi bergegas datang ke sisi Qin. Yu Qiansu buru-buru mengambil Qin, sementara Jiruyu dan Chen Sisi tampak sedikit malu dan berdiri dengan tenang. "Saya baik-baik saja," ucap Qin tersenyum tipis. Meskipun seluruh tubuhnya kesakitan, dia merasa lebih santai dari sebelumnya. Setelah membunuh Feng Yulei dan melenyapkan kehendak Feng Xiaoyu, kebencian selama lebih dari 300 tahun tampaknya sedikit mereda. Qin juga tahu bahwa pedang karat misterius itu sangat berbahaya. Tetapi dalam situasi barusan dia tidak punya cara lain selain memaksa pedang karat misterius itu. Sekarang Feng Yulei akhirnya terbunuh dan Feng Xiaoyu tahu bahwa orang yang membunuh Feng Yulei berasal dari istana berkabut. Pada saat ini di kediaman Kekaisaran Xuan Yuan di atas kota kekaisaran, tiba-tiba ada guntur yang meledak dan langit berubah warna seolah-olah kiamat akan datang. Kaisar telah marah dan bumi akan pecah. Orang ini adalah Feng Xiaoyu, wajahnya penuh dengan roh-roh jahat dan nafas yang menakjubkan keluar darinya. Dia berkata, "Siapa itu? Siapa yang telah membunuh anakku?" Feng Xiaoyu meraung di dalam hatinya, apakah itu benar-benar Sang Guan Xier? Tidak mungkin, bagaimana mungkin Sang Guan Xier bertindak atas keturunanku? Tetapi salah satu dari mereka jelas adalah anggota ras alien. Selain Sang Guan Xier, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kemarahan di hati Feng Xiaoyu seperti gunung berapi yang menumpuk akan meletus. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan mata dingin berlutut dengan satu lutut dengan hormat. Begitu dia masuk, dia merasakan aura yang bergejolak. Dia tahu betul bahwa selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya dia melihat amarah kaisar. Kaisar Feng Xiaoyu berkata, "Bisakah kamu menghubungi Kaisar Emas?" Wusang Wudi terkejut. Dia berpikir, Kaisar Emas telah memimpin tim Kekaisaran Xuan Yuan ke alam Guyu. Mengapa kaisar ini tiba-tiba bertanya padaku? Meskipun dia bingung di dalam hatinya, dia tidak berani mengabaikan dan mencoba menghubungi Kaisar Emas. Kekuatan tak terlihat menyapu, mencoba menghubungkan dengan kehendak Kaisar Wu yang dia tinggalkan di tubuh Kaisar Emas. Tetapi ada kekuatan yang menghalangi keinginannya. Ini adalah penghalang dunia Yu kuno. Dengan kekuatannya saat ini dia tidak bisa menembus penghalang itu. Dia berkata, "Kaisar bawahan tidak dapat menghubungi Kaisar Emas." Feng Xiaoyu berkata, "Kalau begitu, segera bawa seseorang ke alam Guyu. Feng Yulei telah meninggal di alam Guyu. Tampaknya ini terkait dengan istana berkabut. Anda harus segera menyelidiki penyebab kematian Feng Yulei dan temukan pembunuhnya." "Bawahan menerima perintah," ucap Wusang Wudi. Di dalam reruntuhan saat ini, Qin secara alami tidak tahu semua ini. Dia hanya terus menyembuhkan luka-lukanya. Setengah bulan kemudian, luka Qin benar-benar telah sembuh sepenuhnya. "Shao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Yu Qiansu berjalan mendekatinya. "Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian?" ucap Qin. "Kami baik-baik saja," kata Yu Qiansu sambil tersenyum. "Qin, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Jika bukan karena bantuanmu, kami akan berada dalam bahaya," ucap Jiruyu sambil melangkah. Qin berkata, "Kamu tidak harus sopan. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan," Qin berkata dengan santai. Jiruyu berkata, "Ketika di menara pedang iblis, aku telah berutang nyawa padamu, dan sekarang aku berutang lagi padamu. Jangan khawatir, saya akan membayarnya nanti. Sekarang Anda harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi kemarahan Kekaisaran Xuan Yuan." "Qin, terima kasih," ucap Chen Sisi. Qin berkata, "Selama kalian tidak menceritakan masalah ini, kalian akan baik-baik saja. Siapa yang akan tahu bahwa sayalah yang membunuh Feng Yulei?" "Qin, jangan ceroboh. Apakah Anda tidak ingat bahwa kehendak Kaisar Xuan Yuan juga datang?" Qin berkata, Oke, aku tahu semua itu. Selama kamu tidak menceritakan masalah ini, kamu tidak perlu khawatir tentang yang lain." Qin tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini dan beralih ke kolam spasial di reruntuhan. Jiruyu menghadangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Kincen, dengarkan aku tidak bercanda. Kincen berkata, kamu sangat peduli padaku, apakah kamu jatuh cinta pada aku? Dasar keras kepala. Jiruyu sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menampar Kincen. Sauchen, Jiruyu berkata, juga untuk kebaikanmu, ucap Yukiansu, karena semuanya sudah berlalu, apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri. Adapun hal-hal lain kita hanya dapat memikirkannya kemudian. Kincen berkata sambil tersenyum. Kincen, jangan khawatir, masalah ini terjadi karena aku, dan aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendiri, ucap Chen Sisi. Tentu saja, Sauchen berani membunuh Feng Yulei untuk menyelamatkanmu. Menurutku, seharusnya kamu menjadi kekasihnya, ucap Yukiansu. Kenapa? Apa kamu tidak mau? Yukiansu menegaskan. Di samping Jiruyu hampir muntah darah, dia berpikir, bukankah Kiansu ini adalah wanita Kincen? Mengapa dia menjodohkan Chen Sisi untuk Kincen? Kiansu, kamu bercanda. Kincen adalah laki-lakimu, beraninya Sisi mencurinya, ucap Chen Sisi tersenyum manis. Saudariku, siapa juga yang bercanda denganmu? Karena aku telah memanggilmu saudari, otomatis kamu akan menjadi bagian dari keluarga Qin di masa depan. Namun jika Anda terbukti merayu pria lain, jangan salahkan saya sebagai saudara perempuan karena akan menjalankan hukum keluarga. Kincen tertawa dan berkata, kalian teruslah berbicara, aku akan melihat kolam spasial dulu. Jiruyu tiba-tiba merasa aneh, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kiansu, aku juga seorang talenta terbaik dari keluarga Ji. Menikahiku bisa mendapatkan dukungan dari seluruh keluarga Ji. Sepertinya itu tidak lebih buruk dari Chen Sisi, kan? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Jiruyu langsung memerah. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu? Yukiansu berkata, Ruyu, kamu adalah teman baikku. Jika Sauchen menyukaimu, itu bukan tidak mungkin. Yukiansu berpikir sejenak sebelum benar-benar menjawabnya dengan serius. Kincen sudah pingsan dan keringat dingin keluar dari dahinya. Oke, Kiansu, berhenti bicara omong kosong, ucap Kincen memarahi. Dia dan 3 lainnya akhirnya menuju kolam spasial di depan mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.